Saya mengajak Anda melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan kembali belajar dari kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan katakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, dalam bahasa Inggris dikatakan, setiap kali Elisa dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Tujuannya supaya Elisa bukan saja singgah di sana, tetapi Elisa boleh tinggal di sana. Dan ayat 11 dikatakan, pada suatu hari datanglah ia ke sana. Elisa datang ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Dia bukan saja kali ini bukan hanya singgah, tetapi Elisa tidur di situ. Elisa tinggal di rumah itu karena di rumah itu disediakan ruang khusus bagi Nabi Elisa yang melambangkan kuasa Tuhan. Di setiap rumah kita, di setiap kehidupan kita harus ada ruang khusus yang diperuntukkan supaya Tuhan bukan saja singgah di dalam kehidupan kita, bukan saja dia lewat begitu saja, tetapi kita harus punya kamar khusus supaya Tuhan, Roh Kudus dan kuasanya bekerja dan tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada yang bilang dalam suatu ibadah bahwa khotbah merupakan bagian yang terpenting dari ibadah tersebut. Ada yang bilang bahwa praise and worship adalah bagian terpenting di dalam ibadah tersebut. Tetapi saya mau katakan sebenarnya yang paling penting itu bukan khotbahnya, bukan praise and worshipnya, tetapi yang terpenting adalah respon kita setelah praise and worship. Apa tanggapan kita? Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita? Jangan sampai setelah kita praise and worship pun, setelah kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan, tetap tidak ada perbedaan dalam kehidupan kita. Yang egois tetap egois, yang sombong tetap sombong, ya, yang pelit tetap pelit, yang marah tetap marah. Itu artinya praise and worship tidak membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan diperlukan respon yang benar supaya kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan firman Tuhan, dengan khotbah yang disampaikan seperti ini. Kita bisa dengar, tetapi tanpa respon yang benar, tanpa tanggapan yang kemudian ada perubahan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan firman Tuhan itu, maka firman, saya mau katakan, khotbah sebagus apapun tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, dalam sebuah ibadah yang terpenting adalah respon Anda dan saya. Dan jangan pernah menyalahkan suasana, menyalahkan pendeta, menyalahkan worship leader, menyalahkan pemusik. Ini kan ibadahnya online. Ya, kita sudah 1 tahun lebih melakukan ibadah online. Kalau kita tidak berusaha untuk adaptasi kebiasaan yang baru, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dari kisah perempuan Sunem ini, ada satu hal yang
luar biasa, prinsip yang sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita mengerti hal ini, maka kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Bukan saja sesekali, tapi setiap kali kita bisa mengalami perubahan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dari satu iman kepada level iman yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-9 tadi, dikatakan di sana, aku sudah tahu sesungguhnya bahwa orang yang selalu datang kepada kita. Garis bawahi bagian orang yang selalu datang kepada kita. Saya sedang membangun sebuah pola di sini. Nanti Anda ikuti, Anda akan mengerti poin yang saya maksud. Yang dimaksud orang yang selalu datang ini adalah Nabi Elisa. Yang kita tahu dia seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dia nabi dengan urapan double portion, dengan urapan 2 kali lipat. Bahkan kalau Anda hitung mujizat yang dilakukan oleh Elia dan mujizat yang dilakukan oleh Elisa, Elisa melakukan mujizat 2 kali lipat lebih banyak daripada mujizat yang dilakukan Tuhan melalui kehidupan Elia. Nabi Elisa merupakan nabi dengan double portion anointing. Dan perempuan Sunem ini suatu hari karena Nabi Elisa sering lewat, sering melintas dalam perjalanan dia, dalam pelayanan dia berkata kepada suaminya, kuasa Tuhan melalui nabi ini selalu melintasi rumah kita, selalu singgah dalam rumah kita. Ayo kita buat sebuah kamar. Ayo kita buat kamar yang dilengkapi dengan kursi, dengan meja, dengan tempat tidur, dengan lilin, dengan kandil, supaya kuasa Tuhan yang lewat ini bukan hanya singgah, tetapi kuasa Tuhan ini boleh tinggal di dalam keluarga kita. Jadi Elisa berbicara tentang kuasa Tuhan yang senantiasa, yang secara rutin datang kepada kita. Dalam ibadah seperti ini, kuasa Tuhan sedang melintas dalam kehidupan kita. Sedang melintas di lingkungan kita, sedang melintas di dalam keluarga kita. Tapi saya mau katakan, hanya karena kuasa Tuhan melintas secara rutin, hanya karena kuasa Tuhan terus-menerus datang kepada kita, bukan berarti kita akan menikmati manfaatnya. Kita akan mendapatkan keuntungan daripadanya. Kalau kita tidak punya ruang khusus, kalau kita tidak membangun kamar yang khusus di mana kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Dikatakan bahwa mereka membuat sebuah kamar, dan kamar itu diisi dengan perabotan yang diperlukan. Tadi ayat yang ke-11 dikatakan, maka ketika Nabi Elisa datang, masuklah ia ke kamar atas itu dan tinggal di situ dan tidur di situ. Mereka menyediakan ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Kalau Anda lihat ada satu pola di dalam Alkitab. Lukas 18 ayat yang ke-37. Perhatikan polanya ya. Cara Tuhan bekerja. Prinsip yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita tentang prinsip kerajaan sorga. Lukas 18 ayat 37 dikatakan tentang si buta Bartimeus. Dia diberitahu bahwa Yesus sedang lewat. Beberapa ayat kemudian dalam Lukas 19 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Kalau tadi Yesus hendak masuk ke kota Yeriko, lalu Bartimeus dikasih tahu bahwa Yesus sedang lewat. Sekarang pasal yang ke-19, Yesus sudah masuk ke kota Yeriko, dan di sana dikatakan dia berjalan terus melintasi kota itu. Ya, perhatikan dulu. Kemudian ada satu ayat lagi dalam Markus 6. Markus 6 ayat yang ke-48. Kita tahu Markus 6 berbicara tentang ketika para murid Yesus ada di tengah badai. Mereka bersusah payah mendayung perahu mereka. Dan Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Tetapi perhatikan ayat yang ke-48, di sana dikatakan, ia hendak melewati mereka. Bayangkan, murid Yesus sedang
bergumul. Murid Yesus sedang susah payah supaya mereka tidak karam, tidak tenggelam, mereka bisa sampai ke daratan. Dan Yesus dikatakan di sana, ia hendak melewati mereka. Jadi perhatikan 4 ayat yang tadi sudah saya bacakan bagi kita semua. Di satu ayat dikatakan Yesus sedang lewat. Di ayat berikutnya dikatakan Yesus berjalan terus melintasi. Kemudian di ayat Markus 6 ayat 48 dikatakan ia hendak melewati mereka. Dan di dalam 2 Raja-Raja 4 tadi dikatakan bahwa ia selalu datang secara rutin. Jadi ada 4 bagian ya. Sedang lewat, berjalan terus melintasi, hendak melewati mereka, dan selalu datang secara rutin. Ini prinsipnya, saudara. Tidak cukup kita mengetahui hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Menurut ayat-ayat yang tadi kita baca, sangat mungkin Tuhan sedang melintas, tetapi tidak membawa manfaat, tidak membawa keuntungan bagi Anda dan saya, kalau kita tidak punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada Yesus untuk bekerja, membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada rasa haus dan lapar akan kuasa itu bekerja dan tinggal dalam kehidupan kita, maka Yesus dan kuasa Roh Kudus hanya akan lewat. Oh, dia akan datang secara rutin. Oh, dia akan melintas secara rutin. Tetapi bukan berarti kita akan mendapatkan yang kita perlukan sampai kita membangun kamar secara khusus bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh yang dinamis. Karena sejak awal Alkitab, Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Kudus itu selalu bergerak. Roh Kudus ini adalah roh yang dinamis. Roh Kudus seringkali digambarkan di dalam Alkitab sebagai sungai yang mengalir dan tidak pernah kering. Artinya apa? Artinya bahwa kuasa, penyediaan, janji Tuhan itu selalu mengalir, selalu melintas. Bahkan saat Anda mendengarkan khotbah seperti ini, dalam ibadah seperti ini, pada saat Anda bekerja, pada saat Anda berbisnis, pada saat Anda melayani, itu pun kuasa, penyediaan, dan janji Tuhan terus-menerus mengalir, melintasi kehidupan kita. Dan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kuncinya supaya kita bisa menikmati keuntungan daripada kuasa Tuhan, janji Tuhan, dan juga penyediaan dari Tuhan, kita harus senantiasa terkoneksi dengan aliran sungai itu. Jangan izinkan aliran sungai itu sekedar lewat begitu saja dalam berbagai kesempatan yang kita peroleh. Jadi pertanyaannya, apa yang kita bisa peroleh dari ibadah seperti ini? Jawabannya adalah tergantung respon kita, tergantung iman kita. Kalau Anda sudah bilang dari awal bahwa ibadah lagi, bosen deh, paling juga khotbahnya itu-itu aja, paling lagu yang dinyanyikan juga itu-itu aja, tidak heran setelah ibadah Anda tidak merasakan apa-apa. Padahal ada Tuhan di sana, kuasa Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena Anda tidak punya iman, Anda tidak punya tekad untuk mendapatkan sesuatu dari ibadah seperti ini. Jadi tergantung iman kita, tergantung jangkauan harapan kita. Apa yang kita mau dapat dari ibadah seperti ini? Karena hadirat Tuhan ada di sini. Kita tahu setiap kali kita menyanyikan pujian penyembahan, Dia hadir, Dia bertakhta dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya ada kuasa Tuhan bekerja, ada penyediaan Tuhan bekerja, ada janji Tuhan yang disampaikan. Dan Yesus selalu hadir. Namun tidak akan selalu bermanfaat kalau setiap kali kita punya kesempatan, kita sia-siakan kesempatan itu. Kita diberikan kuasa. Saudara, ini yang kita harus sadari, kita sebagai orang percaya diberikan kuasa untuk bisa menarik perhatian Yesus
membuat Yesus berhenti dan memberkati kita. Karena Yesus selalu mengalir, Yesus selalu melintas, Yesus selalu datang kepada kita. Tapi sampai kita melakukan sesuatu, Dia hanya lewat saja. Kalau Anda dengar firman, Anda cuma main handphone, ya Anda perhatiannya teralihkan ke hal-hal yang lain. Nanti makan siang apa, aku harus masak apa, aku harus beli apa, oh nanti hari Senin pekerjaanku seperti apa. Maka tanpa Anda sadar, tiba-tiba 2 jam sudah lewat dan Anda tidak dapat apa-apa. Kuasa Tuhan lewat begitu saja, tanpa Anda berusaha menghentikan langkah Yesus, menarik perhatian Yesus untuk memberkati Anda. Jadi sekalipun Anda punya kebutuhan, bukan berarti Tuhan akan melakukan sesuatu. Hanya karena kita punya keperluan yang mendesak, bukan berarti Tuhan akan buat mujizat. Kalau kita tetap pasif, kita tetap membiarkan, kita cuma jadi penonton yang pasif, biarkan saja kita cuma nonton, wow sungainya dahsyat ya, alirannya dahsyat ya, dan kita tidak meresponi aliran itu. Kita tidak terkoneksi pada aliran sungai itu. Maka penyediaan dan kuasa Tuhan hanya akan berjalan terus melintasi kita. Jadi dari kehidupan perempuan Sunem ini, dan juga dari kehidupan Bartimeus, para murid Yesus yang mengalami badai, apa yang kita bisa belajar? Apa yang membuat Yesus berhenti dan tidak melewatkan kita? Apa yang membuat kuasa Tuhan di dalam Nabi Elisa berhenti dan tinggal atas rumah perempuan Sunem ini? Yang pertama, yang membuat Yesus berhenti, yang menarik perhatian Yesus, yang pertama adalah pertobatan, perubahan hidup, kerinduan yang mendalam untuk melihat Yesus dimuliakan, untuk mempunyai kehidupan yang menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertobatan, metanoia, perubahan cara berpikir kita. Ada seseorang bernama Sakius. Dia berusaha melihat Yesus, tapi tidak berhasil, karena dikatakan dalam firman Tuhan badannya pendek. Tetapi hal itu tidak menghentikan dia. Dia terus berusaha dan dia melihat sebuah pohon. Lalu dia panjat pohon itu. Karena apa? Sakius memanjat pohon itu karena dia tidak mau melewatkan momen itu begitu saja. Dia mau supaya dia bisa melihat Yesus. Dan saya mau katakan bagi Anda dan saya, kita semua terlalu pendek. Kita semua terlalu kecil untuk bisa melihat Yesus. Tetapi seperti Sakius, kita hanya bisa melihat Yesus melalui sebuah pohon. Pohon apa yang kita bisa panjat? Pohon Kalvari. Di atas sepotong kayu kasar, Yesus disalibkan bagi Anda dan saya. Pohon yang dipanjat oleh Sakius melambangkan kayu salib Yesus Kristus. Kita hanya bisa melihat Yesus dari kacamata salib Kristus. Pohon itu membuat Sakius melihat Yesus. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pohon itu membuat Yesus bisa melihat Sakius. Karena Yesus ketika menilai kehidupan kita, Dia selalu menilainya, kalau kita orang percaya, Dia selalu menilainya dengan salib Kristus. Yesus memandang kita, kalau kita hidup memanjat pohon Kalvari, maka Yesus melihat kita sebagai orang benar. Kita sudah dibenarkan dari segala dosa dan dari segala kejahatan, kenajisan hidup kita. Karena di atas kayu salib, penghakiman sudah Dia tanggung bagi Anda dan saya. Dan ketika kita memanjat pohon Kalvari, Yesus melihat kita. Yesus ketika melewati Yeriko, Dia bisa saja sekedar melintas. Tetapi dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang kelima, hal yang luar biasa karena Dia melihat Sakius memanjat pohon Kalvari. Dia katakan, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya percaya ada mungkin ratusan orang di sana, bahkan mungkin ribuan orang di jalan itu. Tetapi hanya satu yang menarik perhatian Yesus. Kenapa? Karena Sakius menyiapkan ruang
di rumahnya untuk didatangi kuasa Tuhan dan untuk kuasa dan urapan Yesus bekerja di dalam rumahnya. Yesus berkata kepada Zakeus, aku akan datang ke rumahmu, aku ingin memberkati keluargamu, aku akan mengubahkan masa depanmu, karena engkau naik ke pohon itu. Demikian juga dengan Anda dan saya. Mari kita panjat pohon Kalvari, maka Yesus akan tinggal bersama dengan kita. Depresi, stres tidak akan bisa bertahan di rumah kita kalau Yesus ada di rumah kita. Ketakutan, kekhawatiran, keserakahan harus pergi ketika kita mengundang Yesus. Ketika kita memanjat pohon Kalvari itu, maka rasa tertuduh karena dosa, ya penghukuman dan penghakiman akan sirna. Dan Roma 8 ayat pertama dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi Tuhan, kalau Anda orang percaya, Anda mungkin tidak sempurna, Anda masih membuat kesalahan, Anda masih berbuat dosa sesekali. Tapi ketika Tuhan melihat pohon Kalvari itu, Tuhan melihat salib itu, maka kalau Anda bersembunyi di balik salib itu, kalau Anda ada di dalam salib itu, bagi Tuhan tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada yang perlu ditakuti bahwa Tuhan akan menghukum kita, Tuhan akan menghajar kita. No. Tuhan bahkan mau datang ke rumah kita, mau tinggal di sana supaya Dia bisa memberkati kita. Karena itu langkah pertama untuk menghentikan langkah Yesus adalah naiklah ke Kalvari dan katakan, Tuhan, aku tidak sanggup dengan kekuatanku sendiri, tetapi jawaban hidupku ada di Kalvari. Maka Yesus akan melihat kita dan Dia akan singgah, bahkan tinggal di rumah kita untuk mengubahkan hidup kita. Jangan datang kepada Yesus seperti anak muda yang kaya. Dalam pasal sebelumnya, Lukas 18, dia bilang kepada Yesus, semua hukummu aku sudah lakukan. Oh, Tuhan tidak terkesan dengan kebanggaan diri seperti itu. Tuhan terkesan dengan orang yang datang kepada Dia dan dia bilang, aku tidak layak untuk menerima berkat-Mu, tetapi karena aku hidup di dalam salib Kristus, hanya karena salib Kristuslah, maka aku layak untuk diberkati. Jangan datang kepada Yesus membanggakan segala prestasi hidup kita. Oh, aku sudah begini, aku sudah begitu. Oh, apamu 10 perintah Allah aku sudah taati sejak aku kecil, sejak aku muda. Oh, kalau kita datang dengan kebanggaan diri, Yesus akan selalu bilang seperti Dia bilang kepada anak muda ini, hanya satu kekuranganmu. Selalu ada yang kurang ketika kita membanggakan diri di hadapan Tuhan. Karena itu sungguh di hadapan salib Kristus tidak ada yang bisa kita banggakan. Dan kerendahan hati seperti inilah yang akan membuat Yesus berhenti dan tidak sekedar melewati kita, tetapi Dia akan singgah di rumah kita dan mengubahkan hidup kita. Yang pertama pertobatan. Yang kedua adalah kesungguhan hati. Desperation akan menghentikan langkah Yesus. Karena itu sangat penting kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut berekspresi di dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma berekspresi ketika Anda menang sebuah trofi di sekolah atau dalam pertandingan, dalam kompetisi apapun. Jangan cuma Anda berekspresi ketika anak Anda mendapatkan ranking 1, 2, atau 3 di sekolah. Tetapi berekspresilah di hadapan Tuhan. Berekspresilah di dalam hadirat Tuhan, karena ekspresi kita inilah yang akan menarik perhatian Yesus kepada Anda dan saya. Disertai dengan fokus yang benar kepada Tuhan. Karena itu kita gereja Mount Hermon, kita tidak malu berekspresi. Kita tidak malu menari dan bergerak di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu ya passionate worship
itulah yang membuat Yesus tertarik di dalam kehidupan kita. Oh, benar bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi bukan berarti kita pasif dan kita punya mentalitas qui sera sera, whatever will be will be. Kita sekalipun orang percaya, kadang-kadang kita punya mentalitas seperti itu. Terserah deh. Itu bukan arti suka-suka Tuhan loh. Yang sebenarnya itu tidak seutuhnya benar. Memang ada hal-hal tertentu kita tidak bisa dapatkan sesuai harapan kita. Karena Tuhan berdaulat atas suatu situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minta. Kita tidak boleh memohon. Kita tidak boleh sedikit memaksa kepada Tuhan. Bukan berarti kita pasif, saudara. Dan firman Tuhan ajarkan dari setiap ayat yang tadi kita sudah baca, kenapa kuasa Tuhan akhirnya berhenti nyamperin mereka? Kenapa akhirnya Yesus berhenti dan menghampiri mereka, menjamah kehidupan mereka? Karena setiap mereka melakukan sesuatu dengan kesungguhan tentunya. Mereka berseru dalam kerinduan mendalam, dan Yesus beralih dari apa yang sedang dia lakukan. Karena seseorang tidak membiarkan Yesus lewat begitu saja. Demikian juga kita pun bisa, kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk bisa melakukan hal yang sama. Melalui kesungguhan, melalui iman kita, melalui jujur di hadapan Tuhan. Datang apa adanya kita. Ibadah lebih dari sekedar main gereja-gerejaan. Ibadah lebih dari sekedar menonton. Karena apalagi ini online, saya tidak bisa melihat Anda. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Jangan cuma jadi penonton, tetapi aktiflah di dalam meresponi praise and worship, khotbah. Pada saat kita memberi, kita respon memberi. Pada saat mendoakan, worship leader berdoa syafaat, kita juga mendoakan orang-orang yang disebutkan namanya, bangsa dan negara kita, pemerintah kita juga perlu doa-doa kita. Jangan pasif. Makanya Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup membawa keuntungan yang besar. Dan kalau Anda tidak diuntungkan dari sebuah ibadah, itu sudah jelas bukan salahnya pendeta, bukan salahnya worship leader, bukan salahnya pemain musik, tetapi salah Anda sendiri. Karena Anda tidak menjangkau, Anda tidak terkoneksi dengan apa yang sedang terjadi dalam ibadah itu. Sehingga Yesus cuma lewat saja. Kuasa Tuhan datang tetapi tidak menguntungkan hidup kita. Bartimeus yang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 18 ayat 38. Dan setelah dia ditegur, malah dia berseru lebih keras lagi. Bartimeus mendapatkan mujizat hanya dengan berteriak. Karena itu jangan remehkan pujian penyembahan. Ngapain sih teriak-teriak kayak gitu? Ngapain sih nyanyi-nyanyi kayak gitu? Ngapain sih nari-nari kayak gitu? No, ada kuasa dalam pujian. Karena itu jangan malu dengan pujian yang ekspresif. Kita gereja dengan pujian yang sangat-sangat ekspresif. Saya tahu tidak semua kita bisa menari. Saya pun tidak bisa menari. Saya malu harus menari, kan? Tapi dengan menggerakkan badan kita, kan? Tepuk tangan, apa sih susahnya? Semua itu adalah hal-hal yang alkitabiah. Let everything that has breath praise the Lord. Anda punya nafas? Anda harus memuji Tuhan. Karena nafas kehidupan Anda itu berasal dari Tuhan. Dalam Yosua 10 ayat 13, doa Yosua menghentikan matahari. Teriakan Bartimeus menghentikan Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 11 bahwa Tuhan Allah adalah matahari. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama.
Jangan abaikan kuasa doa. Padahal Yosua itu salah ucap. Tahukah Anda Yosua itu doanya salah? Dia bilang berhentilah matahari. Matahari memang berhenti. Yang bergerak itu bumi, mengelilingi matahari. Tetapi itu pun, kalaupun Anda doanya masih pas-pasan, Anda tidak punya kosakata yang indah, yang cukup untuk berdoa kepada Tuhan, percayalah Dia mengerti maksud Anda. Amen. Haleluya. Yang penting kita mau berdoa, membuat ruang, membangun kamar. Itulah yang kita lakukan ketika kita berdoa, ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Perhatikan satu kisah lagi, para murid naik perahu kan tadi dalam Markus 6. Lalu mereka mengalami badai. Dikatakan dalam Markus 6 ayat 47, Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi ketika murid-muridnya sedang bergumul, mereka tidak tahu arah dan tujuan, mereka kehilangan arah. Dalam mereka bergumul, dalam mereka mendayung perahu supaya sampai ke daratan. Perhatikan ayat 48. Di sana dikatakan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tahukah Anda ketika kita tidak bisa melihat Yesus, Yesus tetap bisa melihat kita. Haleluya. Dan Yesus selalu bisa melihat kita. Saat kita ada di lembah kekelaman, saat kita overload dengan beban dan ujian hidup, sekalipun kita kewalahan, kita merasa angin sakal kehidupan menentang dan melawan kehidupan kita, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia selalu bisa melihat kita. Tetapi yang menarik di sini, yang menarik adalah polanya sama. Di tengah susah payah para murid, Yesus datang pada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas apa yang mereka khawatirkan. Mereka khawatir bahwa air ini bisa menenggelamkan mereka. Mereka gelisah dan mereka takut bahwa air itu bisa membuat mereka binasa. Tetapi ketika mereka sedang ketakutan, Yesus berjalan di atas apa yang mereka takutkan. Karena itu apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, itulah yang akan membawa Tuhan kepada kita. Apa yang kita gelisahkan, apa yang membuat kita galau, percayalah Yesus sedang berjalan menuju kepada kita di atas permasalahan hidup yang kita khawatirkan, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita stres, bahkan cenderung depresi. Hal yang kita khawatirkan, itulah yang akan membawa Tuhan kepada kita. Tapi pelajarannya adalah sekali lagi, hanya karena ada kebutuhan yang mendesak. Bayangkan ini para murid ini adalah ya muridnya Yesus pada waktu itu ya cuma mereka. Merekalah yang akan dipakai Tuhan untuk menjungkir balikkan dunia. Membuat sejarah, perjanjian baru. Mereka ini sekarang. Dan dikatakan di sana, mereka punya kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak. Mereka bergumul dan bisa mati. Dan Yesus melihat. Tetapi dikatakan tadi ayat 48, Ia hendak melewati mereka. Bayangin kalau Anda tidak melihat ini dengan kacamata rohani yang benar, Anda bisa bilang Yesus sadis juga ya. Melihat murid-muridnya lagi bergumul hampir mati. Dikatakan di sana Ia hendak melewati mereka. Karena prinsipnya sama. Hanya karena Anda punya kebutuhan. Dan sekalipun Tuhan melihatnya, bukan berarti Tuhan akan melakukan sesuatu bagi Anda. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Bahkan sebelum Yesus menyembuhkan Bartimeus, Dia tanya kan sama Bartimeus, kenapa Yesus harus tanya? Kan sudah jelas Bartimeus butuh kesembuhan. Kesembuhan apanya? Yang pasti bukan kakinya. Gak mungkin kan Bartimeus waktu ditanya sama Yesus, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Oh Yesus, aku buta, sembuhkan kakiku. Kan gak mungkin. Sudah jelas Bartimeus itu buta dan dia pasti kepengen melihat. Tetapi Yesus tetap bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus katakan, aku kepengen melihat. Aku kepengen mataku dicelupkan.
Dan sampai Bartimeus ngomong seperti itu, Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus baru melakukan sesuatu ketika Bartimeus berteriak. Demikian juga ketika para murid ada di tengah badai. Perahu mereka hampir karam. Yesus berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Saya mau bilang begini saudara, bukan Tuhan itu sadis, tetapi Tuhan tidak harus menjawab keperluan kita. Tuhan tidak harus menjawab kebutuhan kita. Kalau kita apatis, kalau kita tidak punya ruang khusus yang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja. Yesus baru menolong ketika mereka berteriak. Ada salah satu dari murid Yesus yang berkata, kalau itu engkau, suruh aku datang ke sana. Dengan kata lain, Yesus tidak melakukan apa-apa, bahkan ia hendak melewati mereka. Sampai seseorang berkata, tolong aku Tuhan, tolong kami Tuhan. Sampai mereka berteriak dengan desperate. Baru Yesus melakukan sesuatu. Karena itu jangan pernah datang ke ibadah terlalu casual, terlalu santai. Oh ya, memang Tuhan adalah sahabat kita. Yes. Tapi kita tetap harus punya rasa hormat. We have to honor Him. Ya, with our body. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan heran kalau kita nggak dapat apa-apa dari sebuah ibadah. Sekalipun ibadah itu luar biasa, Anda mungkin nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak mempersiapkan ruang, kamar bagi kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ini hal yang ketiga yang membuat Yesus dan kuasanya akan berhenti dan memberkati kita adalah mari kita buat kamar. Yang pertama tadi pertobatan, yang kedua kesungguhan hati, yang ketiga saya akan tutup dengan poin ini. Mari buat kamar, buat ruangan. Seringkali kita tidak mengalami perubahan yang diperlukan karena tidak ada ruang bagi kuasa Tuhan. Kita tidak taat pada firman, kita tidak percaya pada firman, kita merasa lebih tahu bagaimana mengelola kehidupan kita, mengelola karir kita, mengelola keuangan kita. Apa itu firman Tuhan sudah kuno, itu pendeta cuma minta-minta uang. Kalau Anda merasa lebih tahu dari firman Tuhan, jangan heran kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan Anda. Karena tidak ada ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Rumah Anda bisa menjadi seperti rumah perempuan Sunem. Dia tidak puas Nabi Elisa cuma lewat. Dia bikin kamar khusus supaya Nabi Elisa yang melambangkan kuasa Tuhan itu bisa tinggal di sana. Dan suatu hari, saudara, perhatikan, suatu hari anak dari perempuan Sunem ini mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita butuh mujizat. Kalau kita tidak punya ruang khusus, kalau perempuan Sunem itu tidak punya ruang khusus, barangkali anaknya tidak akan pernah dibangkitkan. Anda tahu siapa anak perempuan Sunem ini? Namanya Habakuk. Kalau anak ini tidak dibangkitkan dari antara orang mati, mujizat tidak terjadi di rumah perempuan Sunem ini, barangkali kita tidak akan pernah punya yang namanya kitab Habakuk di Alkitab kita. Perempuan ini mengalami mujizat karena dia punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan. Bahkan yang luar biasa adalah kalau Anda lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26, ketika krisis melanda, ini anaknya mati. Kita dengar anak kita sakit aja udah gelisah, ya kan? Udah kayaknya gak bisa makan, gak bisa tidur, ya kan? Ini anaknya mati, saudara. Tapi 2 Raja-Raja 4 ayat 26, perempuan ini, karena dia punya ruang khusus bagi Tuhan, ketika ditanya sama Nabi Elisa, selamatkah engkau dan keluargamu? I am well, it is well, semuanya baik, selamatlah keluargaku. Wow, anaknya lagi mati, saudara. Dia bilang, it is well, it is well, everything is well. Wow, ada ketegaran, ada ketabahan. Ya,
Saya bukan berarti bilang kalau anak Anda sakit kemudian nggak perlu ditangisi, nggak perlu digelisahkan atau dikhawatirkan, bukan itu maksud saya. Tetapi di balik duka, di balik kepedihan hati itu ada ketegaran, ada iman. Aku percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anakku. Yesus sanggup untuk mengubahkan keluargaku. Kenapa ada ketegaran dan ketabahan yang luar biasa dari perempuan Sunem? Karena dia punya ruang khusus bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu saya mau katakan kepada Anda dan saya, pagi hari ini yang mendengar firman ini, bangunlah ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Bangun ruang iman, bangun ruang pujian, bangun ruang haus dan lapar akan kebenaran. Bangun kamar seruan hati, bangun kamar doa, bangun kamar cari Tuhan, bangun kamar ketaatan kepada firman Tuhan. Dan hal ini bersifat pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga harus melakukan ini. Pribadi lepas pribadi. Oh, oke saja Anda titip doa, tetapi Anda sendiri harus berdoa. Anda harus bangun ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Untuk apa Ibu Dora, ya Pak Sami, Carter buat ibadah setiap malam? Mereka sedang membangun kamar. Mereka sedang mempersiapkan ruang khusus bagi Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Anda yang didoakan, Anda yang ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Yakobus 4 ayat 2 dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau kita merasa aku nggak dapat apa-apa, cek ada nggak ruang doa dalam hidup. Cek ada nggak kamar Anda berseru kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Mungkin Anda bertanya, dalam Yesaya 65 ayat 24 kan dikatakan, sebelum engkau mengucapkan sesuatu, sebelum engkau meminta sesuatu, aku sudah mendengar doamu, aku sudah menjawab doamu. Anda lupa, Yesaya 65 ayat 24 itu baru nanti di Yerusalem baru. Jadi hari ini Anda masih perlu berdoa. Kita masih perlu untuk membuat ruang khusus berdoa, mengekspresikan pujian penyembahan kita kepada Yesus, supaya Dia tinggal di dalam kehidupan kita dan tidak sekedar lewat melintasi kita. Haleluya. Dan sekali lagi jangan merasa layak kita mendapat pertolongannya. Yang membuat kita layak hanyalah pohon Kalvari, yang adalah salib Kristus itu. Mulai hari ini, di setiap kesempatan yang ada, jangan izinkan Tuhan lewat begitu saja. Jangan izinkan kuasa Tuhan hanya sekedar singgah dan melintasi hidup kita. Tapi buat kuasa itu tinggal di dalam rumah kita dan memberkati, mengubahkan kehidupan keluarga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.